Check this out. Good morning, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Minggu kedua perkuliahan online. Lagi-lagi karena COVID-19, ya kita berharap semua permasalahan yang melanda bangsa ini, baik melanda kita secara pribadi ataupun kita sebagai warga negara, terutama virus corona COVID-19 segera berakhir dan kita bisa hidup normal tatap muka, karena kuliah tanpa tatap muka seperti ini juga saya rasakan ada saja kurangnya karena nggak ada interaksi secara personal gitu. Oke, minggu lalu Anda sudah menikmati mata kuliah pemrograman komputer dalam materi runtunan yang kedua. Saya berikan beberapa algoritma yang mungkin sifatnya lebih, bukannya nggak sulit-sulit amat sih, tapi lebih sulit dibandingkan ketika kita di pertemuan kedua. Di pertemuan keempat ini yang kita bahas adalah masuk ke, jadi runtunan selesai, kita masuk ke seleksi kondisi. Saya mengulang sedikit tentang inti dari pemrograman kemarin yang yang pernah kita diskusikan, bahwa yang pertama, kalau Anda mau membahas pemrograman itu pasti Anda bahas adalah runtunan. Lalu bagian kedua dari pemrograman yang penting adalah seleksi kondisi, dan yang terakhir adalah looping atau perulangan. Ya, ketiga hal ini akan kita pelajari di awal kita masuk di perkuliahan Prokom 1. Next, sebelum Anda masuk ke perkuliahan Prokom 1, saya harapkan Anda sudah membaca artikel saya yang sudah saya cantumkan di Elena sebagai satu bahan diskusi kenapa penting untuk mempelajari pemrograman komputer saat ini. Karena mau nggak mau nanti permasalahan di dunia ini akan semakin kompleks, dan diharapkan Anda sebagai guru mampu membimbing siswa-siswa Anda nanti mampu menguasai dasar-dasar pemrograman, mampu menguasai bagaimana cara memecahkan masalah dengan berpikir komputasional. Apa artinya? Artinya kita berharap nanti generasi Indonesia, di generasi muda Indonesia, generasi yang melek dengan istilah-istilah pemrograman, yang memiliki kemampuan dasar dalam hal programming, memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan cara-cara yang dapat dieksekusi oleh komputer. Nah, dalam hal ini ada istilah computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, ini saya harapkan Anda membaca. Kebetulan saya kemarin menulis sesuatu di detik.com dan sudah dimuat. Anda bisa baca tulisan saya untuk menambah pengetahuan Anda terkait untuk memberikan satu motivasi pada Anda kenapa Anda mempelajari programming ini, apa peran penting pemrograman nanti di dunia kita yang semakin berkembang maju. Ya, sekarang dunianya sedang slow down sementara waktu karena ada COVID-19. Oke, ini silahkan dibaca. Saya harapkan sebagai satu bahan diskusi, kalau Anda ingin diskusi lebih lanjut tentang istilah-istilah yang ada di sini, saya siap membantu. Ini penting, kenapa? Karena di PISA 2021, entah nanti diundur enggak karena ada corona ini, yang jelas di sana computational thinking masuk ke asesmen bidang matematik. Jadi mulailah untuk aware dari sekarang Anda sebagai calon guru, jangan sampai Anda out of date, sampai Anda ketinggalan zaman karena tidak aware dengan hal-hal seperti ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi seleksi kondisi. Seleksi kondisi adalah satu hal penting dalam pemrograman. Intinya begini kalau kita bicara seleksi kondisi itu. Suatu masalah itu kadang memuat beberapa kasus. Untuk menentukan kasus apa saja yang ada dalam suatu masalah, kita perlu menentukan syarat apa saja yang berlaku pada suatu kasus. Intinya begini, kalau kemarin kita buat program atau buat algoritma itu lebih ke hanya runtunan saja. Misalkan Anda diberi pertanyaan, buatlah sebuah algoritma yang menghitung luas persegi panjang, buatlah algoritma yang menghitung luas segitiga. Anda cukup membuat algoritma, meminta masukan berupa panjang, meminta masukan berupa lebar, lalu output yang dihasilkan adalah luas dari bangun yang diminta.
itu sifatnya urut saja, jadi runtun, Anda tidak punya cabang sama sekali. Program Anda benar-benar lempeng lurus ya, yang kemarin kita tunjukkan contoh di algoritma yang kita punya, hanya bentuknya adalah pohon dari atas ke bawah, dari main, dari start sampai end, selesai. Nah, kadangkala program itu harus bisa membuat keputusan di tengah syarat kondisi tertentu. Saya berikan contoh, misalkan nanti kata kuncinya ini, jika, maka, if, then, jika, maka, jika tidak, atau dalam bahasa Inggris if, then, else. Itu kata kuncinya. Saya beri contoh. Ketika ada pertanyaan, buatlah sebuah program. Program tersebut menghitung gaji karyawan. Lalu ada ketentuan, seorang karyawan akan mendapatkan bonus tambahan 5% jika ia berhasil mencapai target penjualan sebesar 20.000 produk. Apa artinya di sini? Kita punya kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan pada soal tersebut. Jadi contoh, ketika kita bicara program yang menghitung bonus karyawan, sementara syaratnya kalau dia mencapai target 20.000 produk, dia dapat tambahan 5%. Artinya kita punya satu kondisi di sini yang bisa kita tulis dengan bentuk if penjualan lebih dari 20.000, then bonus tambahan sama dengan 5%. Begini misalkan. Jadi kita bisa lihat bahwa ada syarat ketentuan kalau penjualannya lebih dari 20.000, bonus tambahannya 5%. Artinya apa? Artinya kalau ketentuan ini tidak dipenuhi, alias penjualannya ini misalkan kurang dari 20.000 atau sama dengan 20.000, maka bonus tambahannya adalah tidak ada ketentuan di situ. Tapi kita hanya bicara bahwa kalau penjualannya lebih dari 20.000, maka bonus tambahannya 5% gitu. Ya kita asumsikan yang kurang dari 20.000 berarti nggak dapat bonus tambahan gitu. Kita ambil contoh lain. Kamu boleh makan kalau PR-mu sudah kamu kerjakan. Di sini ada ketentuan, apa syaratnya kita boleh makan? If PR sudah dikerjakan, then boleh makan. Jadi paham ya? Ada syaratnya, kondisinya adalah PR boleh dikerjakan, dan yang kita eksekusi adalah boleh makan. Ya kalau ini tidak dipenuhi, maka Anda anggap negasinya ini yang berlaku, yaitu ini tidak dieksekusi. Kalau ini tidak dipenuhi, maka di sini dia tidak dieksekusi. Ya, itu syarat di if then. Next. Jika dosennya laki-laki akan saya panggil Pak, jika perempuan akan saya panggil Bu. Di sini ada dua hal yang terjadi, dua kondisi. Kondisi pertama, if dosen sama dengan laki-laki, then panggil Pak. Kita punya kondisi baru, else kalau dosennya bukan laki-laki, berarti kita pastikan kalau dia bukan laki-laki, pasti dosennya adalah perempuan. Karena kita hanya mengenal dua gender di Indonesia, laki-laki dan perempuan. Saya nggak bicara di negara lain yang bicara ada laki-laki, perempuan, lalu other gitu. Kita nggak bicara ke sana. Kita hanya bicara bahwa laki-laki, kalau tidak laki-laki ya perempuan. If dosen sama dengan laki-laki, then panggil Pak, else panggil Bu. Artinya, nah ini cara bacanya Anda perlu lihat, if dosen sama dengan laki-laki, artinya kalau dosennya laki-laki yang dieksekusi adalah di bagian then-nya. If dosen sama dengan laki-laki, then panggil Pak. Bagaimana kalau ini tidak berlaku, dosennya tidak laki-laki, berarti kita bisa simpulkan bahwa negasi dari dosen sama dengan laki-laki adalah dosen sama dengan perempuan. Jadi negasinya kalau kita lihat kalau else yang di sini terjadi itu, untuk else-nya negasi dosen sama dengan laki-laki itu adalah, negasinya adalah dosen tidak sama dengan laki-laki. Dan bisa kita simpulkan karena di Indonesia hanya mengenal dua gender, maka dosen sama dengan perempuan. Gitu. Begini. Ya.
Jadi else di sini adalah mengeksekusi mengeksekusi kalau ini tidak dipenuhi, maka yang dieksekusi adalah else-nya. Begitu. Kalau di bagian atas tadi kita hanya mengeksekusi jika syaratnya dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi ya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau pakai else berarti kalau dia dipenuhi maka terjadi sesuatu. Begitu. Next. Buat sebuah program yang dapat menentukan suatu bilangan sebagai bilangan ganjil atau genap. Dua kondisi. Apa itu ganjil, apa itu genap. Sebuah bilangan bilangan asli atau n itu kan terdiri dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di bilangan asli itu kita punya dua istilah, yaitu ganjil dan genap. Kita punya definisi untuk ganjil. Genap dulu aja. Apa itu genap? Genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Sementara ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Artinya di sini kita punya dua kondisi. Kalau genap itu habis dibagi 2, kalau ganjil tidak habis dibagi 2. Ya, gitu. Nah, dalam pemrograman kita bisa bicara apa sih habis dibagi 2 itu? Habis dibagi 2 bisa kita tulis sebagai misal kita sebut dia bilangan mod 2 itu sama dengan 0. Artinya sisa dari pembagian bilangan yang kita masukkan itu ketika dia dibagi dengan 2 sisanya adalah 0. Itu berarti habis dibagi 2. Sementara kalau tidak habis dibagi 2 kita punya kalimat bil mod 2 sama dengan 1. Begitu. Oke, ini definisi ganjil dan genap. Sehingga kita bisa katakan kalau kita pengen ngomong dia sebagai ganjil atau dia suatu bilangan sebagai ganjil atau genap, kita bisa kasih ketentuan if bil, misal kita punya variabel namanya bil mod 2 sama dengan 0, then genap. Itu kita kasih ada titik nanti. Else kalau selain sama dengan 0 berarti selainnya itu dia adalah ganjil. Ya, nanti kita praktekkan dalam program. Ya, yang penting kita paham mana yang dimaksud dengan kondisi. Ini kondisinya yang harus cek kondisinya di sini, yang disebut seleksi kondisi ya di sini. Bagaimana kita bisa lihat apakah yang terjadi di program kita itu memenuhi memenuhi syarat atau kondisi tertentu yang dipersyaratkan dalam program kita gitu. Kalau dipenuhi yang dijalankan adalah then-nya, kalau tidak dipenuhi yang dijalankan adalah else-nya. Itu kalau dan else ini tidak mesti ada. Ya, kadang if then saja, kalau tidak dikasih else berarti tidak terjadi apa-apa. Next, lambangnya kalau di flowgorithm adalah ini. Enggak cuma flowgorithm, semua flowchart ketika dia bicara if atau bicara seleksi kondisi dia menggunakan tanda seperti bujur sangkar dan dia punya dua percabangan. Kalau pas benar kondisinya dia ngapain, pas salah kondisinya dia ngapain, begitu. Next, ini yang penting adalah if kondisi, ya kondisi di sini yang harus Anda lihat, seleksi kondisinya terjadi di sini. Kalau dia memenuhi kondisi tertentu, dia dieksekusi. Kalau enggak, yang dieksekusi adalah else-nya. Itu yang penting. Dan Anda harus juga memperhatikan negasinya. Negasi dari pernyataannya. Jadi, kalau saya bicara if A lebih dari B misalkan. If A lebih dari B. Berarti negasinya apa sih? If then lalu else then. If A lebih dari B then di sini dieksekusi. Kalau enggak berarti yang dieksekusi di sini. Nah, pertanyaannya kalau enggak itu kapan terjadi? Negasi dari A lebih dari B itu apa sih?
Negasinya tentu kita juga ingat bahwa negasi A lebih dari B adalah A kurang dari sama dengan B. Hati-hati, sering yang mahasiswa masih menganggap bahwa negasi dari A lebih dari B adalah A kurang dari B saja, sama dengannya nggak ikut. Ya, lalu untuk A kurang dari B, negasinya adalah A lebih dari sama dengan B. Untuk A sama dengan B, negasinya adalah A tidak sama dengan B. Nah, A sama dengan true, berarti negasinya A tidak sama dengan true. Dan karena true itu adalah hanya punya satu negasi, A tidak sama dengan true, berarti kemungkinannya hanya satu juga, yaitu A sama dengan false. Nah, kondisi itu nggak melulu cuman sesederhana ini, kadang juga bisa kompleks, melibatkan. Ya, ini sekali lagi kemampuan logika matematika Anda di mata kuliah PDM dulu sangat dibutuhkan di sini untuk menilai negasinya apa. Jadi kayak gini, A lebih dari B, or B sama dengan C, and C tidak sama dengan D. Jadi kalimatnya bisa sepanjang ini, bisa sekompleks yang dibutuhkan tergantung dari permintaan soal. Jadi hati-hati bagaimana kita menentukan else-nya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke flow algorithm. Ya, silahkan buka flow algorithm-nya. Kita mulai dari soal ini. Seorang karyawan akan mendapatkan bonus tambahan 5% jika ia berhasil mencapai target penjualan sebesar 20.000 produk. Nah, di sini bisa kita tambahkan soalnya, misalkan buatlah algoritma untuk mengecek apakah si karyawan mendapatkan bonus tambahan atau tidak. Nah, ya, misalkan seperti ini, kita buat sebuah algoritma yang menentukan apakah si karyawan mendapatkan bonus tambahan atau tidak. Artinya kita lihat dulu deklarasi, input, proses, dan output. Kita mulai dari input dulu. Apa sih yang dimasukkan ke situ? Karena yang menjadi ketentuan adalah jika ia berhasil mencapai target penjualan sebesar 20.000, berarti inputnya di sini adalah target penjualan. Atau ya disingkat saja ya, target penjualan. Karena flow algorithm nggak bisa pakai underscore, saya pakai camel case ya. Deklarasi otomatis. Lalu proses yang terjadi, nah di sini terjadi if then yang kita punya, if target penjualan lebih dari 20.000, then bonus tambahan. Nah di sini kita nanti punya variabel bonus tambahan itu sama dengan 5%. Bisa kita modifikasi langsung, bonus tambahnya adalah 5% dari target penjualan. Nggak enak sih, jangan, bonus tambahnya 5% gitu aja. Jadi untuk soal ini tidak saya kalikan dengan target penjualannya, cuman nanti kalimatnya adalah jika target penjualan lebih dari 20.000 maka muncul bonus tambahan 5%. Output yang dimunculkan adalah bonus tambahan. Nah, target penjualan dan bonus tambahan. Nah, kita pakai seperti ini. Deklarasinya target penjualan bonus tambahan, inputnya target penjualan, prosesnya jika target penjualan lebih dari 20.000 maka bonus tambahan sama dengan 5%, outputnya bonus tambahan. Kita mulai. Kita mulai dari deklarasi dulu. Ya, minggir di sini dulu. Ya, declare target penjualan, saya pakai tipe integer lah. Declare lagi
bonus tambahan. Karena dia bentuknya presentase, Anda bisa pakai presentase 5% gitu, atau presentase saja real. Lalu yang kita minta input, saya pakai output dulu. Silakan masuk. Berapa penjualan yang berhasil Anda lakukan itu, lalu kita isi inputnya dengan target penjualan. Next, kita pakai pengecekan di sini. Jika target penjualan lebih dari 20.000, nggak usah pakai titik ya, then apa yang terjadi, kita assign bonus tambahan sama dengan 0,5 karena dia 5%, 0,05 ya, sorry. Oke. Kalau dia tidak, ya nggak usah muncul apa-apa di sini. Nah, di sini saya tambahkan output jadi bonus tambahan Anda adalah bonus tambahan. Oke. Target penjualan real bonus tambahan, output berapa penjualan yang berhasil Anda lakukan, dan seterusnya. Kita coba. Berapa penjualan yang berhasil Anda lakukan? Anda masukkan misalkan 20.001. Enter. Bonus tambahan Anda adalah 0,05 alias 5%. Ya, kita berhasil. Kita coba kalau kita masukkan kondisinya sebaliknya, cuma 15.000. Kita dapatkan hasil, ya, variabel not initialized. Nah, ini penting juga. Kemarin saya pernah bahas apa itu inisialisasi. Jadi karena, saya tunjukkan ya, ini ada peringatan, you attempted to read data from a variable before any data was stored into it. The variable bonus time was not initialized. Perhatikan, ketika kita di sini kan kita mengeluarkan output bonus tambahan, sementara di awal kita tadi mendeklarasikan bonus tambahan sebagai real, tapi bonus tambahan tidak terisi apapun di sini. Tidak terisi apapun ketika program kita dieksekusi. That's why sometimes ketika kita mau buat program di awal-awal itu diminta untuk menginisialisasi atau mengisikan nilai awal bagi setiap variabel yang kita punya. Terutama variabel yang jelas-jelas nggak akan mendapatkan nilai apapun. Nah, untuk kasus ini saya akan menginisialisasi. Pertama adalah bonus tambahan ini. Inisialisasi jelas gampangnya kita mulai dengan 0, kecuali untuk kondisi Anda mungkin bisa inisialisasi dengan nilai lain, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu saja. Target penjualan juga saya inisialisasi dengan 0, supaya mengamankan program kita bahwa at least kalaupun di seluruh program kita dua variabel ini tidak tereksekusi, dia sudah punya nilai sehingga dia tidak mengakibatkan error ketika dia mau dibaca oleh program. Kita masukkan, ya, bonus tambahan ada, 15.001. Oh, sorry, ini 150.001 ya, kaget saya. 15.001. Ya, bonus tambahan Anda adalah 0 gitu. Jadi at least sekali lagi yang kita pelajari saat ini juga tambahan adalah bagaimana kita melakukan inisialisasi, mengisi nilai awal untuk variabel yang kita punya, at least supaya nanti kalaupun variabelnya tidak terisi apapun, dia akan tetap tidak mengakibatkan error gitu. Saya pause dulu sebentar. Yes, lanjut. Buat kopi, ngopi dulu. Sepertinya ini sudah beres untuk yang masalah pertama. Next kita jalan untuk masalah kedua.
Lebih mudah lagi. Kamu boleh makan kalau PR-mu sudah kamu kerjakan. Ya inputnya kan sesuatu yang harus kita cek, alias makan. Isinya kan kalau nggak sudah ya belum kan, sudah makan saja. Prosesnya, if sudah makan sama dengan true, then inputnya sudah kerjakan PR. If PR atau sudah kerjakan PR sama dengan true, then makan sama dengan boleh. Suka-suka kalau masuk ke ke logaritm kita harus pakai kondisi yang lebih spesifik. Outputnya adalah boleh makan atau tidak. Nah, deklarasinya suka-suka sih di sini. Yang jelas kita harus punya variabel yang akan kita bandingkan. Di sini variabel inputnya adalah apakah sudah kerjakan PR atau belum. Pakainya ya tidak aja ya nanti ya, pakai ya atau tidak. Deklarasinya saya pakai sudah PR aja. PR saya pakai string, pilihannya iya atau tidak. Lalu saya pakai makan, ini string juga aja. Oke, let's try. Saya save dulu. Ini nanti bisa Anda download di Google Drive yang pernah saya berikan dulu ya. Let's see, saya pakai komputer saya juga mulai teriak-teriak ini. Ayo, daring minggu ke-4. Iya, saya beri nama apa tadi, bonus gitu ya. Nanti silahkan Anda baca sendiri. Ya, program pertama bonus. Sekarang masuk ke program kedua. Saya membuat deklarasi PR atau kerjakan PR juga boleh. Tipenya adalah string, pilihannya ya atau tidak. Lalu apa? Inputnya makan, deklarasi makan. String juga. Next, kita assign dulu kerjakan PR, kita inisialisasi dengan kosong. Makan juga sama, declare sign. Makan kita inisialisasi dengan string kosong. Baru kita minta input, kalimatnya apakah Anda sudah mengerjakan PR. Kita minta si user hanya menginputkan, kalau enggak iya ya tidak. Nah, terus kita cek kalau dia nginputkannya ya, kalau kerjakan PR sama dengan ya, then apa yang terjadi? Sorry, bukan.
if di sini kerjakan PR sama dengan iya. Kalau kerjakan PR sama dengan iya, apa yang terjadi? Kita assign makan dengan boleh. Kalau tidak makan, kita isi dengan tidak. Kita isi dengan tidak boleh. Nah, lalu outputnya kita kasih output ini apa? Ini ada sign di sini. Outputnya adalah kalau begitu Anda, nah di sini kita kasih variabelnya makan. Ya. Oke, let's see bagaimana hasilnya. Apakah Anda sudah? Oh, sorry. Oh, inputnya belum. Fatal sekali. Di sini harusnya ada input ya. Maaf. Input untuk kerjakan PR. Ya, kita jalankan. Apakah Anda sudah mengerjakan PR? Ya. Kalau gitu Anda boleh makan. Ya, kita run lagi. Apakah Anda sudah mengerjakan PR? T. Kalau begitu Anda boleh tidak boleh makan dan seterusnya. Itu. Nah, perhatikan. Kalau kita lihat di sini ada pertanyaan sebenarnya kalau kita masukkan selain Y dan T. Anda sudah mengerjakan PR, saya masukkan ya, saya sudah kerjakan. Maka Anda tidak boleh makan. Ya, at least this is the limit of computer ya. Komputer itu exact selalu megang megang apa yang Anda perintahkan. Dia nggak paham apakah ya saya sudah kerjakan ini artinya memang Y atau enggak. Karena input yang diminta hanya Y atau T, sementara di sini Anda inputkan ya saya sudah kerjakan. Artinya, apakah kerjakan PR yang Anda inputkan itu sama dengan Y? Jawabannya tidak, walaupun Anda nulisnya adalah saya sudah makan, tapi dia tetap terbaca sebagai false, sehingga artinya Anda tidak boleh makan. Artinya, bahkan di sini pun kalau saya inputkan Y-nya adalah Y kecil, saya pun tidak boleh makan. Kenapa? Karena sekali lagi komputer hanya bisa membaca, mengeksekusi sesuatu kondisi yang memang ya exact seperti yang Anda tuliskan di situ. Kalau Anda pengen Y kecil masuk, di sini kan hanya kerjakan PR sama dengan Y. Ini kalau Anda pengen Y kecil masuk, Anda harus tambahkan OR PR sama dengan Y kecil. Nah, kalau kayak gini Y kecil sudah dibaca. Oh, sorry. Oh, sorry, kejakan. Saya salah ketik ya. Kurang R. Ya, kalau saya run Y kecil, jawabannya Anda boleh makan. Jadi kalau Anda memang mau storing kondisi yang macam-macam, misalkan dia bisa ya, mengantisipasi berbagai jawaban yang mungkin diberikan oleh user, Anda bisa tuliskan kerjakan PR sama dengan Y, or kerjakan PR sama dengan Y kecil, or kerjakan PR sama dengan ya, Y-nya Y-nya kecil, Y-nya besar dan seterusnya untuk mengantisipasi itu. Ya. Oke. Sekali lagi exact Anda harus hati-hati ketika menentukan kondisi karena komputer sekali lagi nggak bisa dia bukan orang yang punya kecerdasan kayak kita lah. Orang manusia kan bisa menginterpretasikan dari sesuatu yang nampaknya nggak kayak jawaban ya saya sudah makan, kita bisa artikan bahwa harusnya dia boleh makan, atau jawaban iya yes saya sudah makan, yes saya sudah kerjakan PR, itu bisa kita baca sebagai oke dia berarti boleh makan. Tapi komputer nggak, kalau nggak exact sama Y ya nggak bisa. Jadi kondisi di sini Anda yang menentukan apakah dia hanya satu kondisi tertentu atau beberapa kondisi yang mungkin bisa masuk sebagai kondisi benar di sini. Selain itu akan dibaca sebagai salah begitu.
Next, kita coba kasus lain. Jika dosen laki-laki akan saya panggil Pak, jika perempuan akan saya panggil Bu. Untuk kalian sendiri ya, ini dikerjakan sendiri, gampang sekali. Buat sebuah program yang dapat menentukan suatu bilangan sebagai bilangan ganjil atau genap. Nah, ini tadi sudah kita bahas di IPO-nya. Nah, copy, sorry, ini ya. Nah, bisa kita tentukan di IPO-nya sekarang. D-nya adalah, kita lihat di sini, bilangan. Oke, kita punya inputnya adalah bilangan. Kita pakai integer aja, ya jelas integer. Lalu kita nggak pakai bilangan asli ya, berarti di sini kita pakai z. Z dimulai dari 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, dan seterusnya. Dengan ketentuan genap habis dibagi 2, ganjil tidak habis dibagi 2. Inputnya berarti adalah bil itu sendiri. Prosesnya terjadi adalah if bil mod 2 sama dengan 0, then genap, else ganjil. Outputnya yaitu keputusan ganjil or genap itu tadi. Oke, mari kita mulai. Saya save dulu. Ayo save. Saya beri nama apa ini? Ganjil genap ya. Sorry, yang itu tadi apa? Boleh makan. Oh, lupa tadi belum tak ekspor. Ini tak ekspor juga lah. Iya. Oke. Yang satu dilihat sendiri ya nanti. Oke, new. Kita buat bilangan ganjil genap. Mulai dari declare dulu. Declare-nya bil, tipenya integer. Lalu saya senang nyimpen hasilnya ya, saya simpan di sini hasil dalam bentuk string. Kita inisialisasi dulu. Keliru. Integer bil sama dengan 0. Mana assign string hasil sama dengan next. Kita minta input bilangannya. Oke, masukkan bilangan yang ingin Anda cek. Kita minta input untuk bil. Setelah diinputkan, kita cek if bil sama dengan bil mod 2 sama dengan 0. Kurung jika perlu, karena penting juga itu dikasih kurung biar aman. Kalau true maka kita assign hasil genap. Yang di sini assign hasil ganjil. Oke.
Lalu kita kasih outputnya. Bilangan. Tambahkan di sini bilnya. Nah, begini, bilangan yang Anda masukkan adalah begini. Nah, rada keren. Adalah bilangan. Sorry, kurang ya. Bil adalah bilangan, terus di sini hasil yes. Ya. Silahkan masukkan bilangan yang Anda cek 15. Bilangan yang masukkan dalam kurung 15 adalah bilangan ganjil. Oke, saya run lagi. Masukkan bilangan 12, bilangan genap ya. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, saya nggak bisa nanya langsung ya. Saya save dulu sebagai apa ini? Ganjil genap. Anda bisa import di algoritma Anda ya kalau mau dicek. Terus tak ekspor dulu. Terus export an image file. Yes. Create. Oke. Dan. Oke. Nah, selanjutnya buat sebuah program yang meminta input dua buah bilangan lalu mengecek bilangan mana yang paling besar. Mengecek. Oke, satu contoh lagi terakhir ini. New. Ya, DIPO jangan lupa. Ini kalau sudah lancar sih nggak harus pakai DIPO, nggak apa-apa ya. Cuman memang aman kalau Anda bisa menentukan terlebih dahulu deklarasinya apa, inputnya A dan B, keduanya adalah integer. Prosesnya saya nanti akan ngecek if A lebih dari B, then saya punya variabel baru namanya max sama dengan A, otherwise else nya max sama dengan B. Begitu. Outputnya adalah max. Di saya sekaligus punya max di sini, integer juga. Ya, kita mulai. Declare A. Oops. B. C. C, sorry, max saja, max. Oke, lalu saya inisiasi assign A sama dengan 0. B sama dengan 0. Dan terakhir C sama dengan 0. Next. Saya minta input. Output dulu ya, kasih output dulu. Silahkan masukkan bilangan pertama. Yang input masukin sebagai A. Copy aja, copy dan cepet. Paste bilangan kedua.
input input B, lalu kita pakai if jika A lebih dari B, kalau true maka kita sign max sama dengan A, otherwise max sama dengan B. Lalu kita kasih output nilai yang Anda bilangan terbesar yang Anda masukkan adalah let's try. Oh, kok ada C di sini ya? Max harusnya kan. Sorry. Silahkan masukkan bilangan pertama berapa? 5. Bilangan kedua 7. Ya, masukkan bilangan besar adalah 7. Masukkan 9. 2. Bilangan terbesar adalah 9 ya. Ya, mulai dari seleksi kondisi inilah sepertinya komputer atau program Anda seolah-olah sudah memiliki otak untuk mengambil keputusan. Decision making itu penting nanti dalam istilah pemrograman komputer. Next, ini lebih kompleks. Buat sebuah program yang meminta input 3 buah bilangan, lalu menentukan bilangan mana yang besar. Ini untuk PR Anda ya. Bukan PR sih, ini tugas. Terus tugas mandiri, silahkan kerjakan untuk latihan sendiri. Tugas terstrukturnya sudah saya siapkan dan juga tugas praktikumnya juga ada di Elena. Jadi ini tugas tidak harus dikumpulkan tapi sebagai bahan belajar Anda di rumah. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Nggak terasa total video sudah 47 menit. Ya, 1 SKS. Ternyata cukup melelahkan juga dibanding ngajar langsung karena di sini saya ngomong-ngomong sendiri sama laptop gitu ya. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Untuk kali ini tugas saya minta untuk dikerjakan dalam waktu 5 hari. Sebab kalau seminggu saya agak kerepotan untuk mengoreksi. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 hari. Dan juga itu aja sih. Tugas dikerjakan 5 hari. Forum diskusi tidak ada untuk minggu ini. Tapi saya ganti bahwa tugas Anda sifatnya tugas kelompok. Anda harus mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Anda harus melakukan web conference, sudah ada ketentuan tugasnya di sana. Itu untuk tugas praktikum seperti biasa, satu soal saja untuk Anda kerjakan di rumah. Selamat studi from home ya untuk Anda. Kalau saya work from home, Anda studi from home. Semoga wabah ini segera berakhir. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti bisa di-download di Google Drive. Terima kasih.